Oke, lama sekali sudah tidak ngevlog. Kita akan coba ngevlog lagi. Ini hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024. Kita akan berpindah tempat. Kita akan coba liput jalur-jalur alternatif. Kondisi jalur alternatif di Kota Malang hingga menuju daerah luar Kota Malang. Kita nanti akan menuju Tumpang. Ini dari pusat kota, dekat dari alun-alun, Jalan Aris Munandar. Oke, kita belok kiri. Di kiri kita ada Bank Indonesia, Pak. Di depannya ada Bank Indonesia. Sebelah kiri ini adalah Mall Ramayana. Tepat di depan sana ada alun-alun Kota Malang. Di sebelah kanan kita ini sebagai titik nolnya Kota Malang. Kita akan menuju luar Kota Malang. Hari Jumat cukup ramai. Orang-orang ada yang habis sholat Jumat dari Masjid Jamek di sebelah barat alun-alun. Depan kita ada kantor bupati, kantor wali kota. Sebelah kiri ini adalah masuk ke mall, ada Matahari dan lain sebagainya. Kejayaan Mall atau Gajah Mada Plaza, Kejayaan. Oke. Ini adalah pusat kota dari Kota Malang. Di depan kita akan belok kiri, memasuki wilayah pasar besar. Depan sana ada pasar besar Malang, pusat-pusat perbelanjaan pertokoan berbagai macam jenis barang kebutuhan dari masyarakat kota atau daerah dari sekitar Kota Malang tersedia di sini, kain dan lain sebagainya. Lumayan crowded kondisi jalanannya. Ini pukul 12:10, tengah hari lewat. Aktivitas masyarakat Kota Malang pada hari Jumat ini ada siang hari efektif hari ini, hari kerja. Yang istirahat cari makan siang pergi ke pusat-pusat penjual makanan. Kita akan menyeberang perempatan Kelenteng NA Keong. Sebelah kanan ini adalah Kelenteng NA Keong. Kita masuk ke wilayah pasar Kebalen. Biasanya ini kalau sedang jam pasar, jalannya dibuat jadi tempat jualan sampai meluber-luber. Nah, ini pasar Kebalen, pasar tradisional bersanding dengan pasar modern. Kebutuhan sayur, buah, kebutuhan pokok bisa dijumpai di sini. Terus kita akan memasuki wilayah Moharto. Kita nanti akan lewat alternatif Madiopuro hingga ke Tumpang. Jadi kita mengarah ke timur. Kita masuki Jalan Moharto. Di depan ini adalah sungai terpanjang di Jawa, Sungai Berantas. Ya, ini adalah jembatannya. Kita lewatin, ya itu sungainya. Alirannya tampak kecil karena ini memang masih musim kemarau, walaupun beberapa kali Kota Malang atau Jawa Timur sudah sering diguyur hujan.
tapi kondisi mata airnya masih kecil, cukup crowded. Soalnya ini terkenal cukup lengang, kalau biasanya di sini juga macet di perempatan Muharto ini. Hanya juga orang-orang yang baru pulang dari sholat Jumat di masjid depan kita ini. Nanti beberapa ruas jalan mungkin juga masih ada orang-orang yang pulang dari masjid selesai melaksanakan sholat Jumat bagi kaum muslim. Ya, kita di depan akan belok kiri menuju Ki Ageng Grifik arah ke Sawo Jajar. Kalau ke kanan ini adalah flyover Kedung Kandang, kita akan ke kiri. Ini adalah flyovernya kanan, kita ke kiri ke jalan Ki Ageng Grifik menuju wilayah Sawo Jajar atau entrance dan exit tol Malang Surabaya, yaitu di wilayah Sawo Jajar. Masih tampak beberapa orang yang keluar dari masjid juga. Biasanya macet karena keluar masuknya orang yang dari masjid pada pulang begitu, sehingga keluar mereka dari masjid pulang ke tempat masing-masing atau melakukan aktivitas yang lain, sehingga menyebabkan kemacetan di ruas-ruas jalan. Oh, sama ada yang bawa box motor Beat pakai jaket Grab, entah orangnya suka touring atau gimana, komunitas tahu dari mana. Masih kita ke arah, kalau ini kita ke arah utara dari Ki Ageng Grifik menuju Sawo Jajar. Kita akan memasuki nanti jalan di Madiopuro seperti filmnya Bayu Skak. Nah, Bayu Skak berasal dari wilayah Sawo Jajar sini, sehingga film barunya yang genre horror itu, yang bercerita tentang bagaimana naik gunungnya dinamakan Gunung Madiopuro. Itu salah satu ruas jalan atau tempat desa yang akan kita lewati. Ada pom bensin Ki Ageng Grifik. Ini lagi di Malang karena panas, banyak sekali bermekaran bunga tabibuyanya. Jadi cukup menambah indah kesan dari jalan-jalan ruas jalan di Malang ini. Seperti di Jepang yang terkenal dengan bunga sakuranya. Mulai melebar jalannya karena ini adalah mulai masuk ke entrance atau exit tol Malang Surabaya di Sawo Jajar, pintu tol di Sawo Jajar. Lampu merah ini cukup crowded. Nah, di tengah banyak lubang-lubang atau pintu pak kontrol dari saluran air di bawahnya yang turun begitu. Ini harusnya yang kiri itu langsung. Oke, kita tunggu lampu merahnya. Lumayan lama.
Oke, hijau. Kita masuk Jalan Kembar Ki Ageng Kripik di wilayah Sawo Jajar. Inilah wilayah Sawo Jajar Malang. Oh, ada CCTV elektronik tilang. Tadi foto. Kalau melakukan pelanggaran di situ akan dilaporkan di database. Baru kayaknya kameranya baru dipasang. Oke, wilayah Sawo Jajar, SDN Madiopuro atau dikenal dengan Madiopuro, Universitas Negeri Malang. Kampus berapa nih? Kampus 3. Banyak kampusnya. Nah, di depan itu adalah traffic light. Ke kanan kita akan masuk ke tol. Kita akan lurus dulu. Ini kanan adalah Pandaan Surabaya, kiri Sawo Jajar, lurus ke arah Pakis. Ya, lampu merah, kita harus berhenti dulu. Oke, di kanan kita adalah belok kiri, jalan terus, kita harus ke kanan. Kanan ini adalah jalur masuk tol. Kita masih lurus. Masih lampu merah, banyak yang menerobos. Berhati-hati, di depan ini ada penyempitan jalan dan menikung. Nah, seperti itu, cukup berbahaya. Kita akan mulai. Inilah jalur alternatif menuju Tumpang Bromo ke arah kanan, melewati Madiopuro, Cemoro Kandang. Lampu merah lagi. Masjid ini biasanya juga masih rame setelah pada selesai Jumatan. Lama juga lampu hijaunya. Ke kanan kita akan melewati underpass tol. Jadi kita akan melewati bawah tol dari jalan tol Surabaya Malang. Inilah wilayah Madiopuro. Jalan alternatifnya kayak begini kondisinya. Mulai sempit karena memang sudah jalur alternatif, bukan jalur utama. Masih tampak beberapa pohon tabebuya ini yang warna putih bermekaran. Ada yang pink, ada yang kuning. Oke, kita akan melewati bawah jalan tol Malang Surabaya. Di atas itu adalah jalan tolnya. Kita akan melewati bawahnya, lurus ke wilayah masuk Cemoro Kandang. Oke, ini adalah jalan tolnya di atas kita melewati bawahnya.
Lanjut, ini memasuki wilayah Cemoro Kandang, sudah pinggiran Kota Malang. Nah, ini sudah pinggir dari Kota Malang. Masih banyak juga yang orang-orang masih pulang dari masjid, masih banyak yang menyeberang juga. Madiopuro, wilayah Cemoro Kandang. Banyak juga perumahan-perumahan di sini. Karena pinggiran kota, lebih ini kampus 1 dan 2, kampus induk dari sekolah-sekolah negeri, ya SMP, SMA. Ini elevasinya sudah mulai naik, entah berapa perbedaan ketinggiannya, karena kita akan semakin menuju ke wilayah dataran tinggi. Tapi naiknya cukup landai, tidak terlalu curam, sehingga masih enak saja. Ini ada SMK Negeri 9 Malang. Mulai masuk pinggiran, ada persawah-sawahan, cukup epik di wilayah ini. Kalau ingin memanjakan mata, cari yang hijau-hijau, masih banyak areal persawahan di sini. Pohon-pohon peneduh jalan yang rindang, menambah indahnya suasana. Oke, depan kita ini adalah Kedung Rejo, dari desa Kedung Rejo. Nah, seperti ini kondisinya. Ini masih masuk Kota Malang. Setelah ini nanti, ini selamat jalan. Nah, ini adalah batas antara kota dan kabupaten. Kita masuk wilayah kabupaten di Kedung Rejo. Nah, ini masih Cemoro Kandang, ini Kedung Rejo. Ada yang cukup menarik di depannya seperti ini. Orang bawa sayur banyak-banyak karena di depan ada pusat pasar sayur mayur. Mau beli sapi 1 pickup, mau beli kangkung 1 pickup bisa. Di situ adalah bertemunya para petani sayur yang dijual di wilayah pasar tersebut. Cukup ramai juga, biasanya lengang kalau lewat daerah sini. Ini terkesan ya cukup ramai menuju luar kota dan juga yang masuk ke dalam kota. Kita harus tetap waspada, patuhi rambu lalu lintas, hati-hati di jalan, respect dengan pengguna jalan lain, saling menghormati. Ya, pasarnya adalah setelah turunan ini di depan kita. Ini jalur alternatif juga ke arah kanan ini, bisa sampai ke Kedung Kandang juga. Nah, ini pasarnya, jadi banyak, ada sawi, ada ini, ada stair, jadi banyak. Nah, bisa memenuhi 1 pickup. Nah, jadi kredit, banyak petani sayur di sini. Masih banyak yang berdatangan. Ini yang bapaknya yang kosong ini udah pulang depan kita. Naik lagi di wilayah, kalau sudah pindah ini Kedung Rejo. Persawahan juga. Ini lumayan bagus juga jalur sini. Sawah dan juga dipadu dengan pohon-pohon besar peneduh jalannya. Ada pohon randu, pohon trembesi, ditambah penjual-penjual, ada mau beli kerupuk, es teler, lupis, bakso bakar dan lain sebagainya. Ini masih masuk wilayah Kedung Rejo,
Setelah Kedung Rejo, sebelum Slamet itu apa? Agak lupa jadinya. Ini masuk desa apa ya? Masih Rejo juga. Oh, Banjarjo. Ya, ini sudah masuk wilayah Banjarjo. Wilayah Banjarjo. Ada di depan nanti ada pom bensin yang ingin mengisi bensin BBM, yang ingin menuju ke arah Bromo. Ini adalah Banjarjo. Desa Banjarjo sudah masuk Kabupaten Malang. Kalau kecamatannya entah sudah masuk Pakis atau masuk ini Tumpang. Kayaknya masuk Pakis kecamatannya. Kita coba lihat, cari informasinya. Oh ya, Banjarjo, Pakis. Ini kecamatannya masuk Pakis, desanya Banjarjo. Ini kantor desanya. Sebelah kanan lagi. Ini masih banyak penjual sayur yang berangkat ke pasar sayur Kedung Rejo tadi. Di jembatan tadi. Nah, ini masih banyak juga. Kondisi jalan lumayan bergelombang, tapi bagus. Walaupun sedikit bumpy, bergelombang, harus diwaspadai juga. Tapi ya mayoritas jalurnya bagus sih. Ini ada rumah makan Omah Gurami, yang suka makanan ikan air tawar gurami bisa mampir. Dan ini kanan ini adalah pom bensin di Banjarjo. Kita lanjut. Depan ini kita akan memasuki wilayah Desa Slamet. Cukup epic nama desanya, di Slamet. Semoga yang tinggal sini selamat, yang lewat di sini selamat. Jadi Persatuan Satu Slamet Dharma Wanita. Ini sudah sampai buya kuning bermekaran. Pohonnya masih kecil-kecil. Ini dia kantor desa Slamet. Ada masjid besar juga. Di depan yang belok kanan ini Masjid Jami Darussalam Desa Slamet. Yang kanan ini yang banyak keluar ini adalah ada Museum Panji. Museum Panji, salah satu wisata baru di situ. Oke, kita lanjut terus. Nah, arah ke Tumpang. Di Tumpang ada Candi Jago, Candi Kidal. Candi Kidal sebetulnya nanti ke arah selatan. Ini kita ke arah timur. Oh, aduh, bunyinya motornya anak-anak. Kita masuk Desa Bokor. Ini kayaknya ada pembangunan masjid atau pondok pesantren baru di sini. Banyak juga arsitek bagus di sini. Entah ini rumah makan atau apa bangunannya. Di depan ini juga kalau ada yang ingin cari rumah makan yang terkenal berkesan tradisional, ada Latar Bokor. Nah, kayak Joglo, cukup ramai kalau siang sini. Latar Bokor LP. Banyak juga yang cari makan di situ. Di sini masih ada Indomaret, Alfamart, mungkin pom bensin. Nah, ada di sana nanti di depan ada pom bensin Mobil One yang bukan Pertamina, ada yang swasta, bukan plat merah. Ini kondisi Desa Bokor. Kondisi desanya. Nah, di sebelah kanan itu, sebelum pohon-pohon besar itu, ada Mobil One. Nah, pom bensin Mobil One. Sini masih banyak pohon-pohon besar.
menambah indahnya suasana. Ini ada beringin besar gitu. Depan kita sebelah kanan ini ada pasar hewan Desa Bokor. Nah, ini pasar hewannya lagi tidak beroperasi. Biasanya kalau lagi juga rame berkumpul, jual sapi, jual kambing, segala macam ternak. Ini cukup bagus kondisi jalannya, pemandangannya juga bagus. Ini Bokor, bukan Bogor. Kalau yang di Jawa Barat itu Bogor, kalau kota hujan ini Bokor, Desa Bokor. Nah, di depan ini ada persawahan-persawahan. Sudah semakin dekat kita dengan Pasar Tumpang. Semakin dingin, semakin sejuk kondisi suasana udaranya, karena sudah memasuki elevasinya sudah semakin tinggi. Samar-samar di sana mungkin tidak nampak, mungkin karena tertutup kabut. Harusnya di depan kita harusnya nampak Gunung Semeru, Gunung Bromo, tapi buyanya bermekaran kuning-kuning. Ya, kita sudah masuki wilayah Kecamatan Tumpang. Ini jalur alternatif dari Kota Malang yang ingin ke Gunung Bromo. Ke Gunung Bromo kita ke arah kanan, tapi kita akan ke arah kiri dulu, ke Pasar Tumpang. Belok kiri, kita masuki wilayah Tumpang. Inilah Pasar Tumpang. Pusat dari jual beli. Nah, di sini juga orang Bromo banyak juga yang turun ke sini, terutama orang Adas jual kentang, atau bahkan di sini ada terminal wisata yang ingin ke Bromo. Terminalnya ada di depan kita, ini terminal wisata. Inilah Pasar Tumpangnya. Ada terdapat Alfamart. Nah, pintu masuk terminal wisata Bromo Semeru. Kalau ke Candi Jago, ada Candi Jago ke arah kanan ini. Nah, tempat mobil keluar ini ya, ke arah sana ada Candi Jago. Ini ada masjid juga, sudah selesai. Ada pembagian soto biasanya, gratis, jadi cukup ramai. Oke, kita masuki Tumpang. Ini ada bank. Nah, ini ada Pegadaian, ada Polsek Tumpang, ada Koramil dan lain sebagainya. Stadion Tumpang. Di depan sana juga masih ada kantor Kecamatan Tumpang. Kanan kita adalah Stadion Tumpang. Ada Mixway, ada Aica, ada Indomaret. Di depan ada pom bensin juga di wilayah Malang Suko. Kita masuki wilayah Malang Suko. Demikian jalur alternatif dari Malang menuju Tumpang dan bisa juga ke Bromo. Kita sambung nanti di jalur alternatif lainnya. Terima kasih.